Suryani, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Bali Med. Nyeri kepala adalah nyeri yang dirasakan dari bagian atas kepala, daerah orbita memanjang sampai kepala bagian belakang atau daerah occipital atau daerah tengkuk bagian atas. Penyebab nyeri kepala adalah akibat perangsangan struktur-struktur atau bangunan peka nyeri di daerah kepala dan leher. Struktur peka nyeri di daerah kepala leher secara dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah intrakranial atau di dalam tulang kepala dan ekstrakranial atau di luar tulang kepala. Intrakranial antara lain disebabkan oleh adanya perangsangan pada arteri di daerah durameter, arteri di daerah circulus wilisi atau pembuluh darah. Kemudian meningen atau selaput otak bisa juga akibat pusat basis krani anterior dan anterior. Yang lebih sering lagi adalah akibat perangsangan struktur peka nyeri di daerah luar kranium atau ekstrakranium ya. Paling sering adalah akibat scalp atau daerah otot, tendon, fascia di daerah kulit kepala. Kemudian bisa juga oleh adanya nyeri pada mukosa dari sinus paranasa atau kapum nasi, daerah hidung akibat perangsangan pada gigi gerigi atau telinga bagian luar atau telinga bagian tengah. Kemudian bisa juga akibat trauma pada tulang tengkorak sendiri. Dan penyebab lain dapat juga akibat adanya perangsangan pada saraf, terutama saraf kelima, trigeminal, saraf ketujuh, facialis, saraf ke-9 atau saraf ke-10, sehingga menimbulkan keluhan nyeri kepala tersebut. Penanganan nyeri kepala disesuaikan dengan penyebab dari nyeri kepala tersebut. Secara umum nyeri kepala dapat dibagi menjadi dua, yaitu nyeri kepala primer. Nyeri kepala primer merupakan nyeri kepala yang paling sering, 78 kasus, antara lain dapat disebabkan oleh migrain, nyeri kepala tipe tegang atau tension type headache, dan cluster headache. Nyeri kepala sekunder disebabkan oleh adanya kelainan organik yang menyebabkan nyeri kepala. Nah, nyeri kepala sekunder ini perlu kita telusuri terlebih dahulu penyebabnya, karena terapi akan sesuai dengan penyebab nyeri kepala tersebut. Sebelumnya kita harus mengenali dulu red flag atau yellow flag dari nyeri kepala. Red flag nyeri kepala adalah tanda-tanda bahaya, bendera merah kapan kita harus menganggap nyeri kepala tersebut sebagai nyeri kepala yang berbahaya. Red flag nyeri kepala antara lain pertama adalah apabila nyeri kepala tersebut muncul tiba-tiba, mendadak, sangat berat. Nyeri kepala pertama kali yang paling berat yang pernah dirasakan dalam hidupnya itu merupakan tanda bahaya nyeri kepala, harus segera menuju kepada pusat pelayanan kesehatan. Kedua, apabila nyeri kepala disertai dengan demam, kemudian disertai dengan kaku kuduk atau tanda-tanda infeksi di dalam otak, harus segera menuju pusat pelayanan kesehatan. Kemudian apabila nyeri kepala tersebut disertai dengan tanda-tanda tekanan intrakranial yang meningkat, biasanya nyeri kepala terjadi pada pagi hari, kemudian disertai muntah menyemprot, kemudian nyeri kepala tersebut disertai dengan kok pasiennya agak linglung, kontaknya menurun, atau kemudian ada kejang pada pasiennya, penglihatan ganda. Apabila seperti itu, perlu pemeriksaan lebih lengkap. Kemudian apabila nyeri kepala tersebut disertai dengan gejala-gejala saraf yang lain, seperti misalnya suaranya pelo, bibir mencong, atau ada kelemahan separuh tubuh. Kemudian apabila nyeri kepala tersebut disertai dengan penyakit-penyakit lain, usia di atas 50 tahun, ada riwayat hipertensi atau riwayat kelainan darah, itu merupakan nyeri kepala yang perlu kita anggap serius, sehingga kita perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih lengkap. Di samping red flag nyeri kepala tersebut, ada juga yellow flag nyeri kepala, yaitu tanda-tanda psikiatrik yang dapat menyertai atau memperberat nyeri kepala. Sering pasien sering mengalami nyeri kepala tidak membaik dengan pengobatan, setelah CT scan atau pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan adanya kelainan organik. Biasanya kita perlu mencari adanya yellow flag atau tanda kuning, tanda psikiatrik yang mungkin menyertai nyeri kepala tersebut. Apabila kita mengalami nyeri kepala dan kita tidak mengalami red flag ataupun yellow flag nyeri kepala, maka penanganan nyeri kepala dapat dengan pemberian obat-obat penghilang sakit atau analgetik. Dimulai dengan analgetik sederhana saja seperti golongan paracetamol atau golongan NSAID, dan apabila tidak membaik,
perlu sesuai step ladder pattern WHO, penanganan nyeri perlu obat-obat nyeri yang lebih kuat, itu perlu konsultasi ke dokter yang lebih kompeten. Jadi penanganan nyeri kepala itu harus disesuaikan dengan etiologi atau penyebab nyeri kepala. Tidak semua nyeri kepala harus dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI kepala, karena sebagian besar nyeri kepala tersebut justru tidak disertai dengan kelainan organik sehingga akan membaik dengan penanganan yang benar. Sekian, terima kasih.